pernikahan Acha sendiri. Kan tadi katanya ini spesial, Acha tiba-tiba 10 menit setelah berdoa. Gimana sih itu ceritanya? Jadi memang kami itu kemudian sedang mencari siapa yang paling tepat. Pada saat mencari dengan banyak pilihan dan berbagai macam opsi, saya kan pernah syuting sama Acha di sebuah film judulnya Nada Untuk Asa. Dan di situ dia bermain bersama Marsha Timothy. Jadi pada saat itu kemudian saya bilang, kok nggak kepikir ke sana ya gitu. Padahal kodrat 1 kan Marsha, kenapa nggak kepikir ke Acha? Nah lalu kemudian saya panggil teman-teman meeting, dan di meeting itu semua yang hadir juga mengatakan, sebetulnya yang kita cari mestinya itu Acha. Jadi ternyata itu for some reason kita menemukan kata sepakat secara bersamaan, dan pada saat saya menghubungi Acha lewat voice note sama video note di WA, Acha mengatakan dia baru saja selesai sholat dan meminta sesuatu kepada Allah, dan ternyata jodoh. Gimana, mungkin merinding nggak sih sebegitunya Luar kekuatan biasa, doa ya? luar biasa itu sesuatu yang lagi-lagi nggak bisa saya jelaskan secara kata-kata ya, tapi pengalaman dalam menghasilkan kodrat ini dari yang pertama sampai yang kedua ini memang banyak hal-hal yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu. Si concern terhadap tim yang memproduksi ini kan apalagi temanya kan Islam-Islaman gitu ya Bang ya. Kenapa nggak masukkan Ustadz itu di dalam tim sebagai konsultan mungkin, atau Bapak nggak baca ya di depan filmnya? Ada namanya. Filmnya dibimbing, dianalisa, dijaga, dan bahkan digawangi oleh Dr. Ngatawi Alsastro dari NU. Beliau adalah cendekiawan dan budayawan NU, dan juga oleh Ustadz Isman yang mengikuti kami dari mulai persiapan skenario, persiapan syuting, selama kami di lokasi sampai selesai. Semua bacaan dan segala macamnya. Vino meletakkan jari di mana saja itu ada arahannya. Tidak Mas, sembarangan. Fun fact mungkin tentang film ini yang orang harus tahu, apa sih Mas dibalik proses syutingnya, pembuatannya seperti apa mungkin? Pernah satu kali waktu lagi kami menjelang syuting adegan kerasukan massal, itu kan adegannya yang memainkan lebih dari 100 orang. Jadi tim casting itu datang membawa special coach untuk kemudian memberikan arahan khusus, di casting lagi pemain setempat karena syutingnya bukan di Jakarta. Lebih dari 100 orang datang untuk casting, dan saat kami syuting saya dan Mas Imron, saya punya co-director yang juga seorang muslim, dia lulusan pesantren, bahkan dia salah satu yang menjaga berbagai macam urusan soal doa, ayat-ayat, tajwid dan segala macamnya. Lalu kemudian kita ngelihat ke samping dan kita bilang luar biasa ya. Mudah-mudahan besok hasilnya baik, karena di sebelah itu gila, ini kayak orang kesurupan beneran. Itu ada berapa tuh, 4 orang lebih. Saya bilang ini luar biasa, besok pasti mereka ikut main. Yang saya nggak tahu ternyata itu kesurupan beneran. Pak Jarod kira itu lagi latihan? Saya pikir lagi latihan, saya pikir lagi casting. Ternyata itu lagi ditangani sama Ustadz Isman. Lagi bener-bener diruqyah sama Ustadz Isman. Dan saya nggak tahu, jadi ya besokannya sempat waktu lagi ketemu saya cari, saya udah titipin salam gitu ya. Tapi kabarnya memang semuanya sudah baik gitu. Karena memang syutingnya mau tidak mau di tempat-tempat yang memang lama kosong ya. Pabrik-pabrik yang udah kosong, yang memang kita butuhkan untuk membangun suasana gitu. Tapi ya puji Tuhan semuanya baik. Mas, ada ini nggak sih mungkin yang istimewa lagi dari film ini yang lainnya mungkin kita tahu? Yang digambar apa yang tidak terlihat nih? Yang ada di film seperti apa? Dibalik itu? Kalau bagi orang yang menonton film Kodrat 1 pasti akan melihat banyak Easter egg yang hadir di Kodrat 2 yang sebetulnya punya banyak koneksi ke Kodrat 1, dan jangan tinggalkan bioskop sampai gambarnya selesai, karena sampai gambar terakhir itu ada hints apa yang akan terjadi di Kodrat 3 nantinya. Oke, berlanjut ya berarti ya. Mudah-mudahan jika semuanya lancar, saat semuanya berhasil dengan baik dan Tuhan mengizinkan. Mas puas dengan hasilnya? Saya sangat bahagia dengan hasilnya. Terima kasih. Boleh promo. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk nonton Kodrat di Lebaran 2025 dan rayakan kemenangan bersama Ustadz Kodrat di bioskop. Siap. Terima kasih. Terima kasih ya. banyak. Sukses selalu. Terima kasih banyak.
Mas, seperti apa sih mungkin pemilihan Acha sendiri? Kan tadi katanya ini spesial, Acha tiba-tiba 10 menit setelah berdoa. Gimana sih itu ceritanya? Jadi memang kami itu kemudian sedang mencari siapa yang paling tepat. Pada saat mencari dengan banyak pilihan dan berbagai macam opsi, saya kan pernah syuting sama Acha di sebuah film judulnya Nada Untuk Asa. Dan di situ dia bermain bersama Marsha Timothy. Jadi pada saat itu kemudian saya bilang, kok nggak kepikir ke sana ya gitu. Padahal kodrat 1 kan Marsha, kenapa nggak kepikir ke Acha? Nah lalu kemudian saya panggil teman-teman meeting, dan di meeting itu semua yang hadir juga mengatakan, sebetulnya yang kita cari mestinya itu Acha. Jadi ternyata itu for some reason kita menemukan kata sepakat secara bersamaan, dan pada saat saya menghubungi Acha lewat voice note sama video note di WA, Acha mengatakan baru saja selesai sholat dan meminta sesuatu kepada Allah, dan ternyata jodoh. Gimana, mungkin merinding nggak sih sebegitunya Luar kekuatan biasa, doa ya? luar biasa itu sesuatu yang lagi-lagi nggak bisa saya jelaskan secara kata-kata ya, tapi pengalaman dalam menghasilkan kodrat ini dari yang pertama sampai yang kedua ini memang banyak hal-hal yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu. Concern terhadap tim yang memproduksi ini kan apalagi temanya kan Islam-Islaman gitu ya Bang ya. Kenapa nggak masukkan Ustadz itu di dalam tim sebagai konsultan mungkin, atau Bapak nggak baca ya di depan filmnya? Ada namanya. Filmnya dibimbing, dianalisa, dijaga, dan bahkan digawangi oleh Dr. Ngatawi Alsastro dari NU. Beliau adalah cendekiawan dan budayawan NU, dan juga oleh Ustadz Isman yang mengikuti kami dari mulai persiapan skenario, persiapan syuting, selama kami di lokasi sampai selesai. Semua bacaan dan segala macamnya. Vino meletakkan jari di mana saja itu ada arahannya. Tidak Mas, sembarangan. Fun fact mungkin tentang film ini yang orang harus tahu. Apa sih Mas dibalik proses syutingnya, pembuatannya seperti apa mungkin? Pernah satu kali waktu lagi kami menjelang syuting adegan kerasukan massal, itu kan adegannya yang memainkan lebih dari 100 orang. Jadi tim casting itu datang membawa special coach untuk kemudian memberikan arahan khusus, di casting lagi pemain setempat karena syutingnya bukan di Jakarta. Lebih dari 100 orang datang untuk casting, dan saat kami syuting saya dan Mas Imron, saya punya co-director yang juga seorang muslim, dia lulusan pesantren, bahkan dia salah satu yang menjaga berbagai macam urusan soal doa, ayat-ayat, tajwid dan segala macamnya. Lalu kemudian kita ngelihat ke samping dan kita bilang luar biasa ya. Mudah-mudahan besok hasilnya baik, karena di sebelah itu gila, ini kayak orang kesurupan beneran. Itu ada berapa tuh, 4 orang lebih. Saya bilang ini luar biasa, besok pasti mereka ikut main. Yang saya nggak tahu ternyata itu kesurupan beneran. Pak Jarod kirain itu lagi latihan. Saya pikir lagi latihan, saya pikir lagi casting. Ternyata itu lagi ditangani sama Ustadz Isman. Lagi bener-bener diruqyah sama Ustadz Isman. Dan saya nggak tahu, jadi ya besokannya sempat waktu lagi ketemu saya cari, saya udah titipin salam gitu ya. Tapi kabarnya memang semuanya sudah baik gitu. Karena memang syutingnya mau tidak mau di tempat-tempat yang memang lama kosong ya. Pabrik-pabrik yang udah kosong, yang memang kita butuhkan untuk membangun suasana gitu. Tapi ya puji Tuhan semuanya baik. Mas, ada ini nggak sih mungkin yang istimewa lagi dari film ini yang lainnya mungkin kita tahu? Yang digambar apa yang tidak terlihat nih? Yang ada di film seperti apa? Di balik itu. Kalau bagi orang yang menonton film Kodrat 1 pasti akan melihat banyak Easter egg yang hadir di Kodrat 2 yang sebetulnya punya banyak koneksi ke Kodrat 1, dan jangan tinggalkan bioskop sampai gambarnya selesai, karena sampai gambar terakhir itu ada hints apa yang akan terjadi di Kodrat 3 nantinya. Oke, berlanjut ya berarti ya. Mudah-mudahan jika semuanya lancar, saat semuanya berhasil dengan baik dan Tuhan mengizinkan. Mas, puas dengan hasilnya? Saya sangat bahagia dengan hasilnya. Terima kasih. Boleh promo. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk nonton Kodrat di Lebaran 2025 dan rayakan kemenangan bersama Ustadz Kodrat di bioskop. Siap. Terima kasih. Terima kasih ya. banyak. Sukses selalu. Terima kasih banyak.